Alhamdulillah amma ba'du, menurut para ulama ahli fikih bahwa sebagian besar adab istinja atau cebok dan juga masuk ke kamar kecil atau WC itu cenderung bersifat sunnah atau anjuran. Hal ini dapat diketahui dari sunnah, contohnya seperti jika ingin buang air sebaiknya menjauhkan diri dan tidak berbicara. Larangan istinja dengan menggunakan tangan kanan, tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan lain sebagainya seperti yang juga disebutkan di dalam hadis. Dalam konteks ini, para ulama ahli fikih hanya berbeda pendapat tentang satu masalah saja yang cukup terkenal, yakni tentang menghadap dan membelakangi kiblat bagi orang yang sedang buang air besar maupun buang air kecil. Dalam hal ini, ada tiga pendapat di kalangan mereka. Yang pertama, orang yang buang air besar atau buang air kecil sama sekali tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat dimanapun tempatnya. Yang kedua, hal itu tidak boleh secara mutlak. Dan yang ketiga, hal itu boleh jika dilakukan di dalam bangunan-bangunan atau di kota-kota. Kemudian di luar itu tidak boleh. Sebab perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini adalah adanya dua hadis yang terkesan saling bertentangan. Yang pertama, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansori. Sesungguhnya Nabi bersabda, "Idza ataitum al-ghaid fala tastaqbilu al-qiblata wala tastabdiruha walakin syarriqu aw gharribu." Apabila kalian mendatangi jamban, janganlah menghadap atau membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kemudian yang kedua, hadis Abdullah bin Umar. Sesungguhnya ia berkata, "Irtaqitu ala dhahri baiti ukhti Hafsah. Fara'aitu Rasulullah qa'idan lihajatihi ala labnataini mustaqbil syami mustadbiral kiblati." Aku naik ke atas rumah kakakku yaitu Hafsah dan aku melihat Rasulullah dalam posisi duduk berjongkok sedang buang air besar menghadap ke arah Syria dan membelakangi kiblat. Berdasarkan dua hadis tersebut ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Pertama, pendapat yang menggunakan pendekatan pengkompromian. Yang kedua, pendapat yang menggunakan pendekatan pengunggulan. Dan ketiga, pendapat yang mengembalikan pada teks asli jika terjadi pertentangan. Maksudnya, tidak mempunyai hukum atau netral. Ulama-ulama yang menggunakan pendapat pertama itu cenderung mengartikan hadis Abu Ayyub Al-Ansori tersebut dalam kasus buang air yang dilakukan di tanah lapang tanpa ada sekat sama sekali dan eh, mengartikan hadis Ibnu Umar adalah dalam kasus buang air itu dengan adanya sekat. Inilah pendapat Imam Malik. Ulama-ulama yang menggunakan pendapat kedua itu menggunakan hadis Abu Ayyub Al-Ansori karena kalau ada dua hadis yang saling bertentangan, di mana yang satu itu berisi penetapan hukum dan yang satunya lagi tidak menetapkan hukum sesuai dengan peristiwa aslinya dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan, maka solusinya adalah hadis yang menetapkan hukum itulah yang harus berlaku. Sebab hadis ini diriwayatkan dari jalur sanad para perawi yang adil. Dan hadis yang satunya lagi yang juga berasal dari jalur sanad para perawi yang adil ditinggalkan. Hal itu bisa hal itu bisa karena peristiwanya terjadi sebelum adanya penetapan hukum dan bisa karena sesudahnya. Dengan demikian, kita tidak boleh meninggalkan hadis yang wajib diamalkan hanya berdasarkan spekulasi eh, yang pada dasarnya kita tidak diperintahkan untuk menggunakannya sebagai penasah ketetapan hukum tersebut. Kecuali kalau masalahnya sudah jelas yang kemudian menjadi landasan pertimbangan hukum. Kasus dugaan dibatasi oleh ketetapan syarat. Kasus dugaan yang kemudian menjadi landasan pertimbangan hukum jumlahnya dibatasi oleh ketetapan syariat.
yakni dugaan yang mengharuskan tidak berlakunya ketetapan hukum yang pertama. Dalam hal ini, ternyata tidak ada ketetapan hukum yang berdasarkan eh, pada praduga yang disepakati. Karenanya, mereka mengatakan hukum itu harus diamalkan selagi tidak diterapkan berdasarkan praduga semata, melainkan dengan ketetapan yang dipastikan kebenarannya. Yang mereka maksud dengan ketetapan yang kebenarannya sudah pasti itu adalah amalan yang harus dilaksanakan menurut dugaan tersebut untuk ikut pada ketetapan pasti. Metode pemikiran yang Ibnu Rus kemukakan ini adalah metode yang digunakan oleh Abu Muhammad bin Hazm al-Andalusi, suatu metode pemikiran sistematis yang didasarkan pada kaidah berpikir para ulama usul fikih, dan juga berdasarkan pada kaidah suatu amalan yang ketetapan hukumnya berdasarkan dalil syar'i itu tidak dapat diganti dengan ketetapan hukum yang berdasarkan spekulasi. Sementara itu, menurut ulama-ulama yang menggunakan pendapat ketiga, jika ada dalil yang bertentangan, maka hal itu berdasarkan logika dugaan atas keraguan yang dapat menggugurkan ketetapan hukum. Inilah pendapat para ulama dari kalangan mazhab Zahiri. Al-Qadhi berkata, inilah beberapa masalah yang ingin dikemukakan di dalam kitab ini. Semua pembahasannya dianggap berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh kaidah hukum usul fiqh, yakni sebagian masalah tersebut terdapat dalam syariat, baik secara tersirat maupun tersurat. Wallahu a'lam bishawab.